Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam acara kajian khusus Ramadan yang diselenggarakan oleh TV NU Pulingi. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat hari ini? Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Episode kali ini saya Ahmad Nur Ihsan dari Ibnu BAC Wulingi akan menemani waktu menjelang berbuka sahabat-sahabat sekalian. Tema kajian hari ini adalah tentang tasawuf bersama narasumber kita yang terhormat, yakni Kiai Muhammad Isnah Hambali. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ihsan. Narasumber kita kali ini yaitu Yai Muhammad Isnah Hambali. Beliaunya adalah dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ulingi. Baik Yai, ini tentang tasawuf. Ada beberapa pertanyaan, kita langsung masuk ke pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian. Yaitu pertama, ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah berjanji kepada kita kalau mengabulkannya. Nah, kasusnya adalah sudah terkabulkan tetapi kurang sesuai dengan harapan kita. Itu. Terus, nah, itu kita ketika kita merasa ragu seperti itu, bagaimana janji Allah ketika kita merasa ragu seperti itu tentang janji Allah, bagaimana kita menghilangkan rasa keraguan-raguan kepada Allah Subhanahu wa taala? Monggo. Terima kasih Mas Ihsan. Jadi Allah tidak pernah mengingkari janji pertama itu. Karena kebenaran ini sudah disampaikan dalam Al-Qur'an. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Itu sudah firman Allah dalam Al-Qur'an. Berarti apabila kita sudah meyakini Quran secara 100%, di mana saat ini satu-satunya kitab suci yang lulus uji dengan berbagai macam tantangan zaman modern, itu hanya Quran. Jadi sudah 80% itu bisa dibuktikan kebenarannya. Lah yang 20 kemana? Nah, ini secara rasio, apabila ada suatu buku atau suatu karya ilmiah yang 80% sudah bisa dibuktikan secara tepat, terbukti secara 100%, maka yang 20% itu bisa diikutkan nilainya, bisa dipercaya. Kenapa sih kok Allah menampakkan 80% saat ini? Ya, supaya rahasianya tidak diungkap semua, tetapi akan diungkap lambat laun sampai akhir zaman. Ingat, Al-Quran ada bedanya dengan kitab-kitab yang lain adalah dia sebagai penyempurna dan penutup daripada kitab-kitab yang sebelumnya, sehingga kebenarannya harus sampai hari kiamat. Sehingga oleh Allah tidak dibuka semuanya, memang sedikit-sedikit memang. Jadi ketika dulu misalnya wasyamsu tajri limustaqarrilaha, bahwa matahari itu berputar pada garis edarnya, tajri limustaqarrilaha, itu kan pengetahuan kita kan belum sampai. Kalau matahari itu berputar, kalau matahari garis edar dan seterusnya, banyak bukti-bukti ilmiah yang baru terungkap baru belakangan ini.
Artinya dulu pada zaman Rasulullah barangkali masih 20-30 yang terungkap nyata. Meskipun juga yang lain-lainnya bisa dipahami dalam konteks zaman itu. Tapi lambat laun kemudian semakin terbuka, tersinggap. Nah, kalau sudah Quran mengatakan A, itu berarti A. Kalau sudah hijau berarti hijau, gak mungkin merah. Jadi apa informasi Al-Quran itu valid sekali, kelas A1. Sehingga kata Allah sudah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak mengingkari janji. Nah, pertama itu kita meyakini karena informasi itu Al-Quran, gitu. Yang kedua, kita sekali lagi harus menguatkan tauhid kita dan mengetahui bahwa sifat Allah itu adalah Al-Alim, memiliki sifat ilmu, mengetahui. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu maha tahu segala-galanya, tentu dia juga tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Sedangkan diri kita sangat sedikit mengetahui bahkan tentang diri kita sendiri. Coba kalau tidak percaya, sekarang usus kita lagi ngapain? Kan tidak tahu usus bagian mana, itu kan dia bergerak kan secara otomatis. Allah kan kita nggak perlu komando, ayo usus coba bergerak, coba mencerna makanan saya, kan kita nggak tahu. Terus kemudian jantung kita lagi berdetak berapa kali dan sebagainya. Terlalu banyak yang kita tidak tahu bahkan untuk diri kita sendiri. Sudahlah, wong kita hidup aja juga tidak tahu akan hidup dari mana, lahir dari perut ibu siapa. Ini berarti kita juga tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Contoh, dulu saya masih ingat pada saat tahun berapa itu terjadi kecelakaan pesawat air merah itu, Lion Air. Sudah lama, 10-an tahun mungkin. Pada waktu itu ada 5 orang satu rombongan, 5 orang lebih dikit, yang marah-marah ke bandara gara-gara dia hangus, kartunya itu loh hangus, karcisnya itu hangus, padahal kan mahal, cukup lumayan kan, 1 juta lebih. Marah-marah dia, 5 orang itu dia dibuat terlambat oleh Allah, padahal dia sudah punya rencana. Ya Allah, saya mau perjalanan ke sana, mau hitung bisnis umpamanya, sedang ada janji dengan klien, dengan janji dengan bos, dengan pelanggan dan sebagainya. Dah berdoa, ya Allah berikan kelancaran. Ternyata sampai situ macet. Artinya dia tuh masih terlambat juga. Kan Jakarta kan macet. Iya, itu di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dia itu terlambat gara-gara macet, sampai di sana sudah ditinggal oleh pesawatnya itu, Lion Air. Lah kemudian tidak berapa lama terjadi berita kecelakaan Lion Air tersebut nyungsep di laut Sulawesi, dan beberapa hari kemudian dipastikan bahwa semua yang ada di dalam pesawat itu sudah berangkat semua, tidak ada yang kembali ke dunia, artinya wafat semua. Baru di situ orang itu apa? Alhamdulillah. Orang yang terlambat tadi. Tadi kan marah-marah. Karena dia belum tahu bahwa dia dibuat terlambat oleh Allah. Di belakangnya itu karena pesawatnya mau kecelakaan. Dia itu diselamatkan, dibuat terlambat supaya tidak ikut rombongan kematian itu. Coba kayak seperti itu. Nah, maka berhusnudzonlah, berbaik sehingga ada Allah. Kalau ada hal-hal yang belum dikabulkan secara 100% seperti kehendak kita, kita yakin ini sudah yang terbaik bagi kita. Kok andaikan kita tidak berdoa, barangkali lebih jelebut kita, gitu aja. Lebih jelebut, lebih banyak madorotnya. Gitu loh. Makanya selalu dinikmati. Ada cerita Mas. Ada dulu itu disebut Kiai Alhamdulillah. Apa? Kiai Alhamdulillah. Sebutannya begitu. Dalam kitab itu. Karena Kiai ini kebiasaannya Alhamdulillah, ngapain denger berita apapun bilangnya apa? Alhamdulillah. Dan dia menjadi penasihat seorang khalifah, seorang raja pada zamannya itu. Dan alhamdulillah raja itu juga raja yang mukmin. Suatu ketika raja ini terkena musibah, yaitu
tangannya terpotong. Jadi jempolannya ini waktu ngupas buah begitu terpotong Mas. Maka langsung dia mengadu, Masya Allah. Nah, ini semua yang di situ juga innalillahi dan sebagainya yang ada di ruangan itu, kecuali sang kiai tadi. Kiai tadi juga penasihat raja di situ, alhamdulillah. Rajanya tambah marah, loh Pak Yai jenengan ada rajanya kayak gini, kena musibah kok malah alhamdulillah. Pengawal Pak Yai masukkan ke penjara, iya. Maka Kiai itu dimasukkan ke dalam penjara dan dia tidak lupa mengucap alhamdulillah. Nah, baru beberapa waktu kemudian sang raja melakukan salah satu hobinya berburu Mas. Berburu ke dalam pedalaman, ke hutan gitu. Nah, satu ketika saking nikmatnya dia berburu, dia itu sendirian, terlalu masuk ke hutan sendirian, meninggalkan pasukannya. Akhirnya dia ditangkap oleh suku pedalaman, yaitu suku kanibal. Gitu. Nah, akhirnya dia ditangkap itu mau dimakan mentah-mentah, mau dimasak tuh raja itu. Terus kemudian dihadapkan ke hadapan sang kepala suku. Kepala suku, ini kita dapat mangsa ini, kita lama tidak makan manusia ini, ada makhluk manusia yang siap kita buat makan di sini. Terus diperiksa sama kepala suku itu. Lah kok ternyata ini jempolannya apa? Putus. Waduh, ini sebenarnya putus, ini dagingnya tidak enak, ini malati ini. Kita kalau makan ini terkutuk kita. Udah kembalikan ke sana ini. Oh, tidak enak ini dagingnya. Wah, itu menurut kepercayaan suku kanibal di situ. Pokoknya kalau ada jarinya putus kayak gitu, itu pembawa sial kalau dimakan, nggak enak jadi. Maka raja ini kemudian diantar kembali ke tempat dia dibuang, ditemukan. Nah, terus dia bisa pulang lagi. Di situ dia baru mantuk-mantuk. Alhamdulillah, saya tidak jadi dimakan oleh suku kanibal itu. Masya Allah, berarti omongan Pak Yai saya itu benar. Jadi sampai di kerajaan dia langsung, Pak Yai panggil, keluarkan dari penjara gitu. Pak Yai saya mohon maaf, ternyata benar kata panjenengan, dalam hal apapun itu selalu ada yang disyukuri. Alhamdulillah semua. Ternyata musibah saya ini loh, kehilangan jempolan saya, ini alhamdulillah. Gara-gara saya kehilangan jempolan, saya tidak jadi dimakan suku kanibal. Jatuh, ya Jawa, jatuh malah saya kan yang hilang nyawa, bukan sekedar kehilangan jempolan. Iya. Nah, terus jenengan kok saya masukkan penjara kok alhamdulillah niku. Terus pundi Pak Yai? Ya jelas toh raja. Alhamdulillah saya jenengan masukkan ke penjara. Gara-gara jenengan masukkan penjara, jenengan kan nggak mengajak saya berburu. Loh, andai kata saya itu jenengan ajak berburu, jangan-jangan saya bareng yang jenengan dimakan. Ketangkap oleh suku kanibal, ya malah bahaya. Lah inilah ternyata dibalik apapun itu adalah hikmahnya. Iya. Makanya bagaimana cara kita supaya tidak ragu-ragu? Husnudzon. Kita ya tauhidnya dikuatkan lagi, bahwa Allah itu Maha tahu segalanya. Informasinya lengkap tentang apapun diri kita, sehingga yang diberikan ke kita itu sudah yang paling baik. Yang paling tepat. Nah, kira-kira gitu Mas. Oh, baik, itu tadi terkait tentang meningkatkan rasa keraguan-raguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan. Oh, gitu. Menghilangkan rasa keraguan-raguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, apakah ada kisah para nabi dan keluarganya yang menggambarkan tentang keraguan-raguan atas janji Allah Subhanahu wa taala? Ada Mas, dan tidak hanya satu, ada beberapa dalam ayat Al-Quran itu. Salah satu daripada Nabi Ulul Azmi itu adalah Sang Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu kan menikah lama dengan istri pertamanya Dewi Sarah kan. Lama berharap dalam doa-doanya. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhan kami, tolong berikan kami keturunan yang termasuk hamba-hambamu yang soleh. Berikan kami anak yang termasuk kelompok orang-orang soleh. Coba, itu yang doa Nabi loh. Nabi Ibrahim, kelasnya Ulul Azmi. Bukan seperti kita ini. Wali saja bukan,
paling pol wali-wali daya, wali murid. Wali murid. Iya. Oh, begitu aja baru belum dikabulkan setahun, 2 tahun, 3 tahun udah ragu-ragu, sudah suudzon sama Allah. Nah, itu Nabi Ibrahim belum diberi sampai tua, Mas. Bahkan ketika akhirnya diberikan kabar gembira, yaitu didatangi oleh tamu malaikat yang memberikan kabar gembira kepada keluarga Ibrahim bahwa akan diberikan putra, itu istri Nabi Ibrahim masih nggak percaya, jadi ragu-ragu sekitar nggak percaya gitu. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Jadi istri Nabi Ibrahim ngomong gini, sungguh mengherankan, atau aduhai benarkah aku masih punya anak sementara saya ini orang yang sudah tua, ajuz, tua sekali, saya sudah tua renta. Wa hadza ba'li syaikha, suamiku pun juga sudah tua juga. Ini adalah sesuatu yang sangat ajib. Ajib itu mengherankan. Benar enggak ya? Nah, gitu loh, cara ragu-ragu, padahal yang ngasih tahu itu malaikat. Maka qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Ini ada di surat Hud ya. Jadi mereka para malaikat tadi akhirnya ngomong, apakah kamu heran? Ata'jabina, wahai kamu perempuan, wahai istrinya Ibrahim, apakah kamu heran? Apa kamu takjub terhadap perkara yang sudah diputuskan oleh Allah? Maka rahmat Allah, berkah Allah semoga terlimpah kepada kamu semua wahai ahlul baitnya Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Allah itu maha terpuji lagi maha agung. Nah, jadi ini siapa ini? Nah, kemudian ada juga di dalam surah Maryam ya. Saya bukakan Al-Qur'an surah Maryam. Di situ ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu mengadu kepada Allah. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Nah, terusnya ini, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiyya. Qala kadhalik qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ini sambatannya Nabi Zakaria diceritakan dalam surat Maryam. Nabi Zakaria itu doa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban, dan aku ini tidak pernah tangan hampa alias kecewa berdoa kepadamu. Ini kalau bahasa singkatnya begini, ya Allah saya ini sudah tua, dan saya yakin jenengan pasti akan mengabulkan doa saya. Saya ini khawatir ya Allah, ini khiftul mawali, saya khawatir terhadap kerabatku sesudah aku nanti mati. Ini waroi, sudah nanti aku mati. Padahal istriku ini orang yang mandul, akiron mandul. Maka tolong aku ini diberikan seorang anak miladun kawaliyah.
Di situ anaknya dibahasakan Arab Waliyah, karena seorang anak itu melindungi dan menjadi teman bagi orang tuanya. Tolong saya diberi anak ya Allah yang mewarisi diriku yarisuni, juga mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah dia orang yang diridhoi di sisimu ya Rabbi. Terus dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril ya, yang menyampaikan malaikat Jibril, ya Zakaria dan seterusnya. Wahai Zakaria, sungguh aku Allah memberikan kabar gembira kepadamu, mubasyiruka bighulam, dengan seorang anak yang namanya Yahya. Jadi Nabi Zakaria langsung diberi informasi, diberikan anak, dan nanti disuruh anaknya diberi nama siapa? Yahya, yaitu lam naj'al lahu min qablu samia, di mana aku Allah maksudnya belum pernah menjadikan nama itu sebelumnya. Jadi nama Yahya itu pertama ya Nabi Yahya bin Zakaria itu, sebelumnya belum ada nama Yahya, itu belum ada. Lah di sini muncul ya heran campur setengah ragu-ragu, kayak nggak percaya yang jelas. Di ayat 8 itu Nabi Zakaria berkata, Rabbi anna yakun li gulam, wahai Tuhanku bagaimana mungkin saya punya anak. Tuh, ya. Ini kan perkataan setengah ragu-ragu, setengah nggak percaya. Ya. Jadi sebetulnya tidak percaya itu, maksudnya masih ragu-ragu itu wajar. Itu adalah manusiawi. Ya manusia begitu. Ya, maunya itu yang pasti gitu. Kalau yang enggak pasti, padahal sudah ada janjinya Allah, masih kadang enggak percaya. Tapi enggak apa-apa, yang penting jangan keterlaluan, jangan berlarut-larut. Kita contoh para nabi ini. Ketika muncul ketidakpercayaan, ini kan Allah. Nah, kalau yang lainnya sih mungkin masih bisa lepas. Kalau Allah kan tidak, apa yang dikatakan pasti terjadi, apa yang dikatakan dijanjikan tidak akan diingkari. Jadi ini Robbi ana yakun ini gulam, bagaimana mungkin saya punya anak ya Allah, padahal istriku mandul, saya sendiri juga sudah tua, istrinya mandul, beliau sendiri sudah tua. Bagaimana ini? Qala kadzalik, dijawab, ya begitulah, Tuhanmu mengatakan itu mudah. Kamu orang tua, istrimu mandul, kamu punya anak, itu mudah. Jadi bapak ibu mungkin yang sudah lama mendambakan anak, tolong jangan berhenti berdoa. Contohnya dalam Quran sudah banyak. Nabi Ibrahim punya anak tua, Nabi Zakaria punya anak tua. Nah, sampai nanti akhirnya di ayat terusnya itu disuruh minta tanda di sini. Nabi Zakaria ngomong, Robbi ja'ali ayah, tolong saya diberikan tanda ya Allah. Kalau benar mau punya anak, tolong saya diberikan tanda. Saking enggak percayanya itu loh. Tenan dah kula niki. Cara ini apa jenenge? Kok sepuh duwe anak niki? Napa nggih to? Ora percaya. Sampai nyuwun tanda, akhirnya pun nanti diberi tanda oleh Allah, yaitu dia diberikan bisu. Dia selama 3 hari itu tidak bisa ngomong kecuali hanya dengan isyarat. Yaitu tanda. Akhirnya dia percaya, ya sudahlah kalau kita akhirnya percaya. Nah, ini beberapa kisah Nabi seperti itu. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Zakaria. Gitu Mas. Baik, terima kasih ya. Yeah. Terus ini ada yang ketiga ya. Yeah. Ini juga tentang kisah Nabi. Yeah. Itu tentang Nabi Isa. Itu kan beliau terlahir tanpa bapak ya. Yeah. Dan itu juga termasuk kisah yang sangat mustahil secara dohiriyah, Yeah. secara manusiawi. Yeah. Dan apakah Dewi Maryam sempat merasa ragu tentang janji Allah itu tadi? Wah, jelas. Jelas sekali. Dewi Maryam adalah seorang wanita yang sholihah, wanita yang istimewa. Dia hanya dipilih satu-satunya di antara seluruh wanita di muka bumi ini, ya kan? Yang diinformasikan ke kita satu-satunya, nggak tahu kalau lain ada. Tapi sampai sekarang yang kita tahu kan cuma beliau memiliki anak tanpa seorang suami. Itu ketika ada informasi dari malaikat Jibril, itu sampai dia itu takut, sampai berlindung kepada Allah dari Jibril. Siapa itu? Anda itu. Inni a'udzu birrahmani minka, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Rahman dari kamu. Kok kamu mau datang ke saya? Kalau kamu orang yang bertakwa, tolong jangan dekati saya. Saya perempuan, engkau laki-laki.
Tapi Jibril mengatakan innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya itu. Aku ini hanya rasul. Jibril ngomong gitu. Maryam, aku ini hanya utusan Tuhanmu untuk beliau anugerahkan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Kaget Maryam, coba bayangkan, nikah aja belum, tiba-tiba mau dikasih anak. Kaget, qalat Maryam berkata, anna yakunu li gulamu walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Bagaimana saya mungkin punya anak? Saya ini belum pernah disentuh laki-laki. Saya juga bukan orang yang lacur. Saya bukan orang yang melacurkan diri. Saya tidak sembrono dengan laki-laki siapapun. Juga belum pernah disentuh. Bagaimana mungkin saya punya anak? Jibril berkata, kadzalik, demikianlah. Ya. Tuhanmu mengatakan itu mudah, gampang Maryam. Kalau Allah sudah menghendaki itu gampang, pasti terjadi. Dan itu apa? Tujuannya Allah memberikan kamu anak itu untuk menjadikan tanda kekuasaan bagi manusia dan sebagai rahmat daripada aku. Dan keputusan Allah itu pasti terlaksana. Coba di situ Allah mengatakan rahmatan minna. Padahal Maryam itu Mas diceritakan dalam Quran betapa dia itu sangat-sangat malu, susah. Coba bayangin, dia dianggap keluarga solihah. Keluarganya Imron kan, keluarganya Zakaria dimong oleh Nabi Zakaria. Sepanjang hidupnya beribadah. Tahu-tahu nggak ada hujan, nggak ada angin, pulang bawa anak. Dan terjadi itu, dituduh sama kaumnya. Bayangkan. Makanya dia tuh ini rahmat atau siksa, ini rahmat atau azab. Jadi jangan dilihat enaknya saja. Sekarang semua orang mengagung-agungkan Nabi Isa ya. Pada waktu beliau sendiri dikasih itu ya berat menerima ini. Tapi imannya lebih kuat lagi. Walhasil banyak cerita-cerita di situ yang ajaib tentang Nabi Isa itu yang membuktikan kebenaran beliau juga kebenaran dan kesucian daripada ibunya. Nah, ini mudah-mudahan membuat kita semua akan yakin janji Allah. Jangan ragu-ragu kalau doa itu. Terus berdoa, terus yakin. Baik, para pemirsa dari program Kurma, kajian khusus untuk Ramadan kali ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan rasa kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, tidak terasa episode kali ini sudah hampir di ujung acara. Kita dengarkan closing statement dari pemateri kita. Kepada beliau Yai Itsna Kaulah Derakan. Nggih, matur suwun. Jadi para pemirsa sekalian, pesan saya pada penutup ini, jangan pernah ragu dengan janji Allah. Terus berdoa, terus yakin, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Kalau terjadi ragu-ragu, perluas cakrawala kita. Allah Maha tahu semua hal tentang kita, apa yang di depan, apa yang di belakang, apa yang di sekitar kita, apa yang ada sebelum dan sesudah kita. Informasinya lengkap. Dan kita ini tidak lengkap. Jadi bisa jadi apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Gusti Allah. Dan apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk bagi Allah. Maka yakin dan percaya selama kita beriman bertakwa, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita di dunia sampai akhirat nanti. Demikian Mas. Baik, terima kasih. Demikian sahabat episode kali ini. Sampai jumpa di kajian Ramadan yang disiarkan TVNU Wulingi berikutnya. Terima kasih kepada seluruh sponsor dan pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dan mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.